Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmi Jalal dengan NIM L0212310039. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai proposal saya yang berjudul Identifikasi Gen Adaptif pada Ophiuroidea terhadap pengasaman laut menggunakan pendekatan DNA barcoding. Oleh itu, terus saksi nonton video saya teman-teman. Bye. Oke, latar belakangnya yaitu sekarang emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia terus mengalami peningkatan. Nah, sebagian besar gas ini diserap oleh laut dan membuat pH air menurun. Fenomena ini dikenal sebagai pengasaman laut. Nah, perubahan kimia ini mengurangi ketersediaan iokarbonat yang dibutuhkan organisme pembentuk kalsium sekaligus mengubah struktur komunitas laut secara luas. Salah satu kelompok yang berdampak adalah Echinodermata, termasuk bintang mengular. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pH rendah dan suhu yang makin hangat dapat mengubah fisiologi mereka, menurunkan pertumbuhan, respirasi, hingga kemampuan regenerasi. Dampaknya, fungsi komunitas bentik yang mereka isi bisa terganggu. Nah, contohnya itu di Indonesia, yang salah satunya ada di perairan Sulawesi. pH laut juga berubah akibat dinamika monsun, arus lokal, dan masuknya nutrien. Tren penurunan pH ini menambah tekanan bagi biota laut, sehingga penting untuk memahami bagaimana populasi lokal beradaptasi. Disinilah pendekatan DNA barcoding berperan dengan menganalisis gen CO1. Kita bisa mengidentifikasi spesies, melihat variasi genetik, dan memahami struktur populasi. Informasi ini membantu kita mendeteksi potensi adaptasi terhadap pengasaman laut dan menyediakan dasar bagi pengelolaan serta konservasi berbasis genetik di wilayah pesisir. Oke. Nah, rumusan masalah yang ingin saya teliti dalam proposal penelitian saya itu dimulai dari karena adanya pengasaman laut yang terjadi akibat meningkatnya karbon dioksida, itu kan membuat pH perairan menurun dan menekankan organisme bentik seperti Ophiuroidea. Nah, kondisi ini menimbulkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana variasi genetik dari Ophiuroidea di perairan pH yang berbeda. Perbedaan sekuens gen CO1 pada Ophiuroidea terpapar pengasaman laut, gen adaptif terhadap pengasaman laut berdasarkan DNA barcoding. Lalu bagaimana sih hubungan gradien pH dengan pola variasi genetik Ophiuroidea? Lalu saya harapkan tujuan dari penelitian saya itu yaitu dapat mengidentifikasi spesies Ophiuroidea menggunakan DNA barcoding dengan gen CO1, menganalisis keragaman genetik antar populasi Ophiuroidea, membandingkan struktur genetik antar populasi Ophiuroidea, perbandingan struktur genetik Ophiuroidea di lokasi pengasaman antara yang tinggi dan normal, lalu penentuan gen atau variasi genetik adaptif terhadap pengasaman laut. Nah, selain itu diharapkan proposal ini atau dari penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, untuk secara teoritis penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana organisme bentik dapat beradaptasi secara genetik terhadap perubahan pH laut. Nah, penelitian ini juga memperkaya data genetika Ophiuroidea di Indonesia yang masih sangat terbatas, khususnya di Pulau Sulawesi. Nah, untuk secara praktisnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola kawasan
pesisir untuk menentukan strategi konservasi, memantau kesehatan ekosistem, serta mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap dampak pengesaman laut. Untuk kajian teorinya, penelitian ini berlandaskan pada 3 teori utama. Yang pertama ada teori pengasaman laut yang menjelaskan bagaimana peningkatan karbon dioksida itu dapat menyebabkan penurunan pH dan mengganggu organisme pengkalsifikasi. Nah, yang kedua ada teori adaptasi dan genetika populasi yang memaparkan bahwa tekanan lingkungan itu dapat mengubah frekuensi alel dan mendorong munculnya variasi yang adaptif. Nah, yang ketiga ada teori DNA barcoding di mana gen CO1 ini digunakan sebagai marker genetik untuk identifikasi spesies dan untuk melihat variasi genetik antar populasi. Oke, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa populasi Ophiuroidea di perairan dengan pH yang lebih rendah itu dapat menunjukkan perbedaan keragaman genetik dibandingkan pada populasi di perairan normal. Selain itu, diduga terdapat variasi sekuens gen CO1 tertentu yang muncul lebih sering pada populasi yang terpapar pengasaman laut sebagai bentuk potensi adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, untuk metode penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pengambilan sampel Ophiuroidea dilakukan di 3 lokasi dengan kondisi pH berbeda, yaitu ada di Pulau Samalona, Pulau Baranglompo, dan Pulau Batu Kalasi. Bersamaan dengan itu, parameter lingkungan seperti pH, suhu, salinitas, dan kecerahan juga diukur. Nah, untuk di laboratorium, jaringan sampel diekstraksi untuk diambil DNA-nya. Lalu gen CO1 diamplifikasi menggunakan PCR. Hasil amplifikasi disekuensi dan dianalisis menggunakan perangkat lunak bioinformatika. Dari sana keragaman haplotip, jarak genetik, dan hubungan filogenetik antar populasi dapat diketahui. Variabel penelitian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada variabel bebas. Penelitian ini adalah tingkat pengasaman laut atau nilai pH perairan pada masing-masing lokasi. Lalu yang kedua ada variabel terikat. Nah, variabel terikat ini adalah keragaman genetik dari Ophiuroidea yang diukur melalui variasi sekuens gen CO1. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol, meliputi faktor lingkungan lain seperti suhu, salinitas, dan kecerahan yang dijaga agar tidak mendominasi efek pH. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan meliputi alat ukur lapangan seperti pH meter, termometer, refraktometer, cakram cidis, GPS, dan jaring tangan untuk mengambil sampel. Nah, untuk di laboratorium itu digunakan mikropipet, mesin PCR, gel elektroforesis, bahan kimia seperti etanol, dan reagen PCR, serta software analisis seperti MEGA dan DNSP untuk mempelajari variasi genetik dan hubungan filogenetik. Nah, itu tadi hasil penjelasan saya mengenai isi-isi dari proposal saya. Semoga melalui proposal ini kita dapat menambah pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana dampak pengasaman laut terhadap organisme-organisme, khususnya pada organisme bentik seperti Ophiuroidea di ekosistem perairan kita. Tetap jaga bumi kita agar semuanya